Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kami dari kelompok 2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, program studi pendidikan matematika akan menjelaskan mata kuliah struktur aljabar grup materi fungsi. Langsung saja kita bahas materi-materi mengenai fungsi. Yang pertama ada materi 2.1, yaitu relasi. Sebuah relasi pada dasarnya adalah sebuah himpunan dari pasangan terurut. Misalkan A dan B merupakan dua buah himpunan, maka hasil kali silang atau cross product dari A dan B dinotasikan dengan A cross B sama dengan AB, mana A elemen A dan B elemen B. Nah, lalu definisi 2.2, sebuah relasi dari A ke B adalah subhimpunan dari A cross B. Contohnya seperti misalkan A sama dengan 1, 2, 3 dan B sama dengan ABC. Maka A cross B itu 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C. Nah, selanjutnya di sini kami juga menyajikan beberapa catatan yang dapat membantu untuk memahami definisi 2.1 dan definisi 2.2. Definisi 2.3. Misalkan F sebuah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka daerah asal dari F dinotasikan dengan DF, didefinisikan sebagai himpunan X di mana X elemen A dan terdapat Y elemen B sedemikian sehingga XY elemen F. Jangkauan atau bayangan dari F dinotasikan dengan IF didefinisikan sebagai himpunan Y di mana Y elemen B dan terdapat Y elemen A sedemikian sehingga XY elemen F. Nah, dari definisi 2.3 kami memberikan contoh. Gambar 2.1 menunjukkan relasi F dari himpunan P ke himpunan Q. Dengan demikian diperoleh F sama dengan 2,2, 2,4, 2,8, 3,9, 3,15, 4,4, dan 4,8. Nah, selanjutnya 2.2 yaitu sifat-sifat relasi. Suatu relasi R pada himpunan A, maka yang pertama, X, elemen F untuk setiap X elemen A, itu dia sifat refleksif. Lalu selanjutnya X, Y, elemen F, maka Y, X, elemen F untuk setiap X, Y, elemen A, itu dia sifat simetrik. Selanjutnya, X, Y, elemen F, dan Y, Z, elemen F, maka X, Z, elemen F untuk setiap X, Y, Z elemen A itu sifat transitif. Lalu selanjutnya X, Y elemen F dan Y, X elemen F, maka X sama dengan Y. Untuk setiap X, Y elemen A itu sifat antitransitif. Nah, selanjutnya ada definisi 2.4. Suatu relasi F pada himpunan A dikatakan ekuivalen jika memenuhi sifat-sifat refleksif, simetrik, dan transitif. Nah, seperti contohnya A sama dengan 1, 2, 3. Maka R-nya itu 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, dan 3,3. Nah, selanjutnya 2.3 fungsi. Suatu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B masing-masing tidak kosong adalah satu cara atau aturan yang dapat dipakai untuk mengaitkan setiap unsur di A dengan tepat satu unsur di B. Pemetaan beta A sampai B secara matematik. Definisi tersebut dapat ditulis dengan untuk setiap X elemen A terdapat Y tunggal elemen B sedemikian sehingga Y sama dengan beta X. Baca untuk setiap X elemen A terdapat Y tunggal elemen dari B sehingga Y sama dengan beta X. Definisi pemetaan di atas dapat diilustrasikan dengan gambar berikut. Definisi di atas ekuivalen dengan
Untuk setiap X, Y elemen A dengan X sama dengan Y, maka beta X sama dengan beta Y. Himpunan A dinamakan daerah asal atau domain dari beta, sedangkan himpunan B dinamakan daerah kawan atau kodomain dari beta. Jika beta itu A sampai B, suatu pemetaan dengan beta X sama dengan Y, maka Y dikatakan bayangan atau image atau peta dari X dan pengaitannya dituliskan sebagai X sampai Y. X menuju Y. Hubungan dari unsur-unsur dari B yang merupakan peta dari unsur-unsur A dinamakan daerah hasil atau range dari beta atau jelajah dan dinyatakan dengan beta A. Sehingga beta A sama dengan beta X untuk setiap elemen A atau beta A. 1, 2, 3, 5. Jika Y elemen B, maka semua unsur-unsur dari A yang dipetakan menjadi Y disebut prapeta dari Y dan dinyatakan dengan beta prapeta. Dengan demikian berarti beta prapeta sama dengan beta X sama dengan Y untuk setiap X elemen A. 2.4 Jenis-jenis fungsi. Yang pertama adalah fungsi injektif. Definisinya, suatu pemetaan dari A ke B dikatakan injektif atau satu-satu jika dan hanya jika untuk setiap X elemen beta A menuju beta star X berupa himpunan tunggal. Dengan demikian, penyataannya ekuivalen dengan definisi di atas adalah untuk setiap X, Y elemen S dengan X tidak sama dengan Y, maka beta X tidak sama dengan beta Y. Atau untuk setiap X, Y elemen S dengan beta X sama dengan beta Y, maka X sama dengan Y. Dapat dilihat pada gambar yang sudah tertera pada video ini. Masuk ke contoh, misalkan beta dari Z ke Z, tentukan apakah fx sama dengan x kuadrat tambah 1 dan fx sama dengan x kurang 1 merupakan fungsi satu-satu atau injektif. Penyelesaian untuk fungsi yang pertama, fx sama dengan x kuadrat tambah 1 bukan merupakan fungsi satu-satu, karena untuk kedua x yang bernilai mutlak sama, tetapi tandanya berbeda memiliki nilai fungsi yang sama. Misalnya f3 sama dengan f-3 sama dengan 10, padahal 3 tidak sama dengan min 3. Lalu untuk fungsi yang kedua, fungsi fx sama dengan x dikurang 1 adalah fungsi 1 ke 1 karena untuk x tidak sama dengan y, di mana x dikurang 1 tidak sama dengan y dikurang 1. Misalnya untuk x sama dengan 2, maka f2 sama dengan 1, dan untuk y sama dengan min 2, maka f min 2 sama dengan min 3. Lalu yang kedua ada fungsi surjektif. Untuk definisinya, suatu pemetaan dari A ke B dikatakan surjektif jika dan hanya jika beta A sama dengan B. Dengan kata lain, daerah nilai sama dengan daerah kawan. Dari definisi di atas, relasi beta yang digambarkan di bawah ini menunjukkan fungsi surjektif. Untuk pemetaan surjektif dapat dilihat pada gambar yang sudah ditampilkan. Pernyataan berikut ini ekuivalen dengan definisi di atas. Untuk setiap B elemen B terdapat A elemen A, sedemikian hingga beta A sama dengan B. Atau untuk setiap B elemen B menuju B, prapeta B tidak sama dengan himpunan kosong. Contoh, misalkan dari Z ke Z, tentukan apakah fx sama dengan x kuadrat tambah 1 dan fx sama dengan x dikurang 1 merupakan fungsi surjektif. Penyelesaian untuk fungsi yang pertama, fx sama dengan x kuadrat tambah 1 bukan merupakan fungsi surjektif karena tidak semua nilai bilangan bulat merupakan jelajah dari beta. Lalu untuk fungsi yang kedua, fungsi fx sama dengan x dikurang 1 adalah fungsi surjektif karena setiap bilangan bulat y selalu ada nilai x yang memenuhi, yaitu y sama dengan x dikurang 1 akan dipenuhi untuk x sama dengan y ditambah 1. Lalu yang ketiga ada fungsi bijektif. Suatu pemetaan dari A ke B dikatakan bijektif jika dan hanya jika beta merupakan fungsi yang surjektif dan injektif. Untuk pemetaan bijektif dapat dilihat pada gambar yang sudah dicantumkan.
Perhatikan gambar berikut. A. Fungsi injektif bukan subjektif. Untuk penjelasan pada gambar, untuk daerah domain dan kodomainnya hanya satu unsur saja yang terisi untuk setiap unsur. Tidak ada satu unsur diisi dua unsur sekaligus ke daerah kodomain, dan satu unsur di daerah kodomain boleh saja tidak dipilih. Dapat dilihat pada gambar, untuk unsur A, dia ke arah ketiga, lalu B ke arah 1, dan C ke arah yang 4. Lalu di situ di daerah kodomainnya yang nomor 2 kan tidak dipilih. Itu boleh-boleh saja untuk fungsi injektif. B. Fungsi surjektif bukan injektif. Untuk daerah domainnya harus semua unsur dipilih, tetapi tetap satu-satu untuk tiap unsurnya. Sedangkan untuk kodomainnya boleh dua unsur yang dipilih dan harus semua unsur dipilih. Dapat dilihat pada gambar, untuk daerah kodomain yang angka 2 itu kan dipilih 2 dari domainnya yang A dan yang D. Itu untuk penjelasan fungsi surjektif bukan injektif. Lalu C. Bukan fungsi injektif maupun surjektif. Ini sama saja dengan bagian yang B tadi, tetapi ada sedikit hal yang berbeda. Untuk kodomainnya tidak apa-apa jika salah satu unsurnya tidak dipilih. Dapat dilihat pada gambar yang daerah kodomainnya yang angka 4 itu kan tidak dipilihkan dari daerah domainnya. Jadi itu boleh-boleh saja. Itulah pengertian dari bukan fungsi injektif maupun surjektif. Lalu untuk D, bukan fungsi injektif tapi surjektif, itu sama aja dengan bagian yang B. 2.5 Komposisi dua fungsi. Definisi misalkan A, B, dan C adalah himpunan-himpunan tak kosong. Misalkan pula F dari A ke B dan G dari B ke C adalah dua fungsi. Komposisi dari F dan G dituliskan dengan F komposisi G adalah fungsi dari A ke C yang didefinisikan sebagai G komposisi F sama dengan XZ, di mana X elemen A, Z elemen C, terdapat Y elemen B, sedemikian sehingga Fx sama dengan Y dan Gy sama dengan Z. Sekarang misalkan F dari A ke B dan G dari B ke C dan X, Y elemen G komposisi F, yaitu G komposisi F, X sama dengan Z. Berdasarkan definisi komposisi fungsi terdapat Y elemen B, sedemikian sehingga Fx sama dengan Y dan Gy sama dengan Z. Sekarang Z sama dengan Gy sama dengan Gfx. Jadi didapatlah rumus G komposisi Fx sama dengan Gfx. Misalkan F dari A ke B dan G dari B ke C dan X, Y elemen F komposisi G yaitu F komposisi Gx sama dengan Z. Berdasarkan definisi komposisi fungsi terdapat Y elemen B, sedemikian sehingga Gx sama dengan Y dan Fy sama dengan Z. Sekarang Z sama dengan Fy sama dengan Fgx. Jadi didapat rumus F komposisi Gx sama dengan Fgx. Kita masuk ke contoh. Tentukan komposisi dari dua fungsi jika F dari A ke B dan G dari B ke C. Misalkan Fx sama dengan 3x tambah 1 dan Gx sama dengan x dikurang 3. Penyelesaian, kita cari dulu G komposisi Fx. G komposisi Fx sama dengan Y dikali Fx sama dengan G, masukkanlah Fx tadi 3x tambah 1 sama dengan 3x tambah 1 dikurang 3, didapatlah jadinya hasilnya 3x dikurang 2. Lalu untuk B, F komposisi Gx sama dengan F dikali Gx sama dengan F, masukkanlah fungsi Gx tadi, x dikurang 3 sama dengan 3 dikali x dikurang 3 ditambah 1. Didapatlah hasil akhirnya yaitu 3x dikurang 8. 2.6 Bilangan bulat. Definisi. Bilangan bulat A membagi habis bilangan bulat B. Ditulis A membagi habis B jika dan hanya jika ada bilangan bulat K sedemikian hingga B sama dengan K dikali A. Jika A tidak membagi habis B, maka ditulis dengan A tidak habis membagi B. Contohnya 5 habis membagi 45 karena ada bilangan bulat K sama dengan 9. Sedemikian hingga 5 dikali 9 sama dengan 45. 5 tidak habis membagi 18 karena tidak ada bilangan bulat K, sedemikian hingga 5 dikali K sama dengan 18. Kemudian ada faktor persekutuan terbesar atau greatest common divisor.
Secara umum, pengertian tentang faktor persekutuan dari dua bilangan bulat dituliskan dengan definisi berikut. Definisi 2.10. A, B elemen Z dan A tidak sama dengan 0 atau himpunan bilangan bulat tak 0. Bilangan bulat D disebut faktor persekutuan dari A dan B jika dan hanya jika D membagi habis A dan D membagi habis B. Definisi 2.11. A dan B elemen Z atau himpunan bilangan bulat tak 0. Bilangan bulat D disebut faktor persekutuan terbesar atau greatest common divisor dari A dan B dinotasikan dengan GCD A, B jika dan hanya jika memenuhi D membagi habis A dan D membagi habis B. Yang kedua, jika E membagi habis A dan E membagi habis B, maka E lebih kecil atau sama dengan D. Definisi di atas menunjukkan bahwa jika GCD dari A, B sama dengan D, maka D lebih besar sama dengan 1. Dan apabila ada faktor persekutuan lain, misalnya E, maka E lebih kecil sama dengan D. Contohnya, tentukan GCD dari 15 dan 35. Penyelesaiannya, faktor-faktor bulat positif dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Faktor-faktor bulat positif dari 35 adalah 1, 5, 7, dan 35. Sehingga GCD dari 15 dan 35 adalah 5. Apabila A dan B adalah dua bilangan positif dengan GCD A, B sama dengan 1, maka dikatakan bahwa A dan B saling prima atau A prima relatif terhadap B. Teorema 2.2. A. Jika GCD A, B sama dengan D, maka GCD A dibagi D dan B dibagi D sama dengan 1. B. Jika B sama dengan AQ ditambah R, maka GCD B, A sama dengan GCD A, R. Yang C. Jika A, B tidak sama dengan 0 elemen Z atau himpunan bilangan bulat, maka ada bilangan bulat X dan Y sedemikian hingga AX ditambah BY sama dengan GCD A, B. D. Jika A, B tidak sama dengan 0 elemen Z atau himpunan bilangan bulat, A dan B saling prima, maka ada bilangan bulat X dan Y sedemikian hingga AX tambah BY sama dengan 1. Kemudian ada kelipatan persekutuan terkecil atau least common multiple. Definisi 2.12. Kelipatan persekutuan terkecil A, B elemen Z, himpunan bilangan bulat tak 0, adalah bilangan bulat positif terkecil K yang memenuhi yang pertama, A membagi habis K dan B membagi habis K. Yang kedua, jika A membagi habis M dan B membagi habis M, maka K lebih kecil sama dengan M. Kelipatan persekutuan terkecil A dan B dinotasikan dengan LCM A, B. Contohnya, tentukan LCM dari 3 dan 5. Penyelesaiannya, kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Dan kemudian kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Dapat dilihat bahwa 15 membagi habis 30 dan 15 membagi habis 45. Maka kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 5 atau LCM 3,5 adalah 15. Kemudian ada kekongruenan. Definisi 2.13. A, B elemen Z dan N elemen Z positif. A dan B dikatakan kongruen modulo N dinotasikan dengan A kongruen B mod N. Jika dan hanya jika N membagi habis A dikurang B atau A dikurang B sama dengan Kn untuk suatu K elemen Z. Contohnya, A, 25 kongruen 4 mod 7 karena 7 membagi habis 25 dikurang 4. B, min 16 kongruen 5 mod 3 karena 3 membagi habis min 16 dikurang 5. Teorema 2.3. Misalkan N suatu bilangan bulat positif dan A, B, C, dan D bilangan bulat sembarang berlaku. Yang pertama, A kongruen A mod N. Yang kedua, jika A kongruen B mod N, maka B kongruen A mod N. Yang ketiga, jika A kongruen B mod N dan B kongruen C mod N, maka
A kongruen C mod N. Yang keempat, jika A kongruen B mod N dan C kongruen D mod N, maka A ditambah C kongruen B ditambah D mod N. Yang kelima, jika A kongruen B mod N dan C kongruen D mod N, maka AC kongruen B BD mod N. Yang keenam, jika A kongruen B mod N, maka A ditambah C kongruen B ditambah C mod N. Yang ketujuh, jika A kongruen B mod N, maka AC kongruen BC mod N. Dan yang terakhir, jika A kongruen B mod N, maka A pangkat K kongruen B pangkat K mod N untuk K bilangan bulat positif sembarang. Buktinya, yang pertama, untuk A bilangan bulat sebarang dan N suatu bilangan bulat positif berlaku A dikurang A sama dengan 0 dikali N. Dengan demikian, A kongruen A mod N. Yang kedua, A kongruen B mod N. Misal, K suatu bilangan bulat, akibatnya B dikurang A sama dengan min A dikurang B, sama dengan min K dikali N, sama dengan min K dikali N. Karena min K juga suatu bilangan bulat, maka B kongruen A mod N. Yang ketiga, A kongruen B mod N dan B kongruen C mod N. Misal, K dan L adalah bilangan bulat, sehingga A dikurang B sama dengan KN, dan B dikurang C sama dengan LN. Akibatnya, A dikurang C sama dengan A dikurang B ditambah B dikurang C, sama dengan KN ditambah LN, sama dengan K ditambah L dikali N. Karena K tambah L juga bilangan bulat, maka A kongruen C mod N. Kemudian ada induksi matematika. Induksi matematika merupakan salah satu proses pembuktian suatu teorema atau pernyataan matematika yang semesta pembicaraannya himpunan bilangan bulat positif atau himpunan bilangan asli. Berikut adalah langkah-langkah pembuktian dengan induksi matematika. Langkah pertama, ditunjukkan bahwa Pn benar untuk N sama dengan 1 atau P1 benar. Langkah 2, diasumsikan bahwa pernyataan Pn benar untuk N suatu bilangan asli K atau Pk benar. Dan selanjutnya ditunjukkan bahwa P K tambah 1 benar. Langkah 3 merupakan bentuk implikasi, yaitu PK benar, maka PK tambah 1 benar. Contohnya, buktikan bahwa Pn sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 ditambah titik-titik-titik tambah N sama dengan setengah N dikali N tambah 1. Penyelesaiannya, langkah pertama, P1 sama dengan 1 sama dengan setengah kali 1 dikali 1 tambah 1. 1 sama dengan 1 terbukti. Langkah kedua, buktikan PK benar, kemudian PK tambah 1 benar. PK sama dengan 1 tambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik-titik ditambah K sama dengan setengah dikali K tambah 1 benar. Selanjutnya, harus ditunjukkan bahwa K tambah 1 benar, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik-titik ditambah K tambah 1 sama dengan setengah dikali K tambah 1 dikali K tambah 2. Hal ini ditunjukkan sebagai berikut. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik-titik ditambah K tambah 1 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik-titik ditambah K tambah 1 sama dengan setengah dikali K tambah 1 ditambah K tambah 1 sama dengan K ditambah 1 dikali setengah dikali K ditambah 1 sama dengan setengah dikali K tambah 1 dikali K tambah 2. Jadi, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik-titik ditambah K tambah 1 sama dengan setengah dikali K tambah 1 dikali K tambah 2. Berarti P K tambah 1 benar. PK benar untuk PK tambah 1 benar terbukti. Nah, di sini kami menyediakan beberapa soal latihan untuk membantu teman-teman mengasah lebih jauh kemampuan pada materi fungsi. Baiklah, sekian penjelasan kami mengenai materi fungsi dari mata kuliah struktur aljabar grup. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.